Selamat pagi Pak Rusito. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Suara saya sudah terdengar cukup jelas nggak Pak? Ya, jelas. Alhamdulillah. Baik, kita mulai saja nih Pak J. Baik, kita mulai saja untuk perkuliahan pada siang hari ini, pertemuan ke-7. Sebelum memulai aktivitas perkuliahan, mari kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswi Stekom. Selamat pagi Pak Rusito dan Pak Dendi. Pada hari ini kita akan belajar tentang Telnet dan SSH untuk pertemuan ke-7 ini. Jadi tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan dari konsep dasar antara Telnet dan SSH. Dalam hal ini adalah dalam konteks untuk mengakses atau meremote suatu perangkat jaringan yang posisinya lebih jauh atau tidak berada di dekat kita ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dari Telnet dari segi keamanan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme keamanan pada SSH. Berikutnya, mahasiswa mampu melakukan konfigurasi melalui simulasi Cisco Packet Tracer untuk konfigurasi dasar dari Telnet dan SSH ya. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan antara Telnet dan SSH dari segi keamanan jaringan. Nanti kita bisa menggunakan Wireshark untuk monitoring. Baik, jadi untuk pertama, untuk pengantar dari mata kuliah pertemuan pada siang hari ini, kita mengilustrasikan ketika ada suatu jaringan MAN dalam hal ini ya, ada dari gedung A, B, C, dan D. Itu keempat gedung ini saling terkoneksi dalam suatu jaringan. Dalam hal ini masing-masing gedung terdiri dari beberapa LAN. Misalnya untuk staff atau IT engineer atau network engineer-nya itu ada di gedung A. Kemudian di gedung B, C, dan D ini ada yang namanya perangkat jaringan, katakanlah seperti router maupun server ya, switch juga bisa. Jadi ketika misalnya network engineer ini ingin melakukan konfigurasi atau remote access terhadap suatu perangkat pada gedung lain, gedung B, C, dan D, itu tidak perlu langsung datang ke lokasi atau ke site untuk melakukan konfigurasi. Jadi bisa dilakukan yang namanya remote access dari jarak jauh. Jadi dari A misalnya network engineer-nya itu kantornya atau mejanya ada di gedung A. Dia mau mengkonfigurasi router, switch maupun server di gedung B, C, dan D ya. Jadi dia tidak perlu datang ke gedung B, C, dan D. Pokoknya yang letaknya jauh itu nggak perlu datang ke sana. Dia cukup dari mejanya, dari ruangannya, untuk mengakses perangkat tersebut melalui remote atau komunikasi jarak jauh. Nah, dalam hal ini adalah bisa menggunakan Telnet maupun SSH. Jadi protokolnya Telnet dan SSH
untuk melakukan remote access tersebut. Apa itu perbedaan dari telnet dan SSH akan kita bahas dalam mata kuliah pada hari ini. Yang pertama adalah telnet. Jadi telnet itu atau kepanjangan dari teletype network, jadi kepanjangannya teletype network. Tele itu jarak jauh, type itu bisa mengetik atau mengkonfigurasi suatu jaringan dalam jarak yang jauh. Jadi telnet itu suatu protokol jaringan yang dikembangkan sejak 1960-an yang bisa memungkinkan pengguna untuk mengakses atau mengontrol perangkat secara jarak jauh melalui koneksi TCP/IP. Jadi protokol telnet ini memungkinkan pengguna untuk mengirim perintah dan menerima output dari perangkat jarak jauh seolah-olah mereka sedang berinteraksi secara langsung dengan perangkat tersebut. Jadi misalnya dia mengkonfigurasi router, switch maupun server itu bisa dilakukan jarak jauh dengan telnet. Nah, telnet ini menggunakan koneksi TCP/IP untuk mengirim dan menerima data antar perangkat pengguna. Jadi biasanya kalau yang meremote itu telnet kliennya, kemudian yang berada di jarak jauh biasanya disebut dengan servernya, server telnet. Nah, setelah koneksi berhasil, maka pengguna dapat memasukkan perintah pengguna dengan keyboard lokal mereka. Jadi seolah-olah dia dapat masuk ke konfigurasi sistemnya walaupun jarak jauh ya. Dan itu dapat terjadi komunikasi untuk melakukan seperti konfigurasi, mengirim data, mengambil data, dan sebagainya. Respon atau output dari perangkat jarak jauh akan dikirim kembali ke pengguna dan ditampilkan di terminal lokal. Telnet ini berbasis command line ya, jadi enggak graphical. Nggak GUI pakainya. Jadi pakai telnet, pakai apa? Command line. Nah, kemudian fungsi telnet yang salah satu pertama adalah sebagai remote command execution atau mengirim perintah dan dari komputer lokal ke jarak jauh. Misalnya setting IP di router, kemudian melakukan setting konfigurasi routing, switching maupun akses control list dan lain sebagainya. Pokoknya seolah-olah dia masuk ke konfigurasi perangkat tersebut. Kemudian yang kedua sebagai remote configuration untuk mengkonfigurasi perangkat jarak jauh seperti router, switch, dan server. Yang ketiga bisa berfungsi sebagai remote monitoring untuk memantau mengawasi perangkat secara jarak jauh. Yang keempat sebagai remote file transfer, yaitu untuk mengirim dan menerima file dari perangkat jarak jauh. Nah, karakteristik dari telnet ini sendiri, jadi telnet ini port defaultnya itu adalah port 23 untuk komunikasinya. Kemudian protokol remote loginnya berbasis teks. Dan selama berkomunikasi ini telnet ini tidak dienkripsi. Jadi teksnya itu benar-benar kita ngirim kata apa sampai di sana itu tidak dienkripsi selama perjalanan. Kemudian umumnya digunakan untuk manajemen perangkat seperti router dan switch yang model lama. Jadi bisa dianalisis ya, untuk telnet ini komunikasinya itu tanpa enkripsi. Secara keamanan seperti apa nanti kita lihat detailnya. Nah, kelebihan dari telnet ini adalah secara kemudahan pengguna memiliki antarmuka yang sederhana dan dapat mudah digunakan. Kemudian kompatibilitasnya luas, mendukung berbagai perangkat dan sistem operasi. Yang ketiga, penggunaan sumber dayanya rendah, karena dia dari segi bandwidth maupun kebutuhan perangkat kerasnya tidak memerlukan instalasi atau penggunaan perangkat lunak khusus. Dia juga tanpa adanya enkripsi dan lain sebagainya. Kemudian kekurangan telnet. Kekurangan telnet apa saja? Yang pertama, yang pasti dari sistem keamanannya itu rendah. Karena data yang dikirim melalui telnet ini tidak dienkripsi. Sehingga informasi yang sensitif seperti nama pengguna, kemudian password, kemudian perintah-perintah lain itu dapat mudah disadap atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Terus kemudian tidak ada autentikasi yang kuat.
Yang jelas tidak ada enkripsi datanya di telnet ini ya. Jadi data yang dikirim itu dalam bentuk teks apa adanya. Nggak dienkripsi dulu kemudian dikirim, nggak. Jadi dari misalnya ngetik login username password dikirim itu tidak dienkripsi untuk datanya itu. Nah kemudian dari telnet kita akan bandingkan dengan SSH. SSH itu fungsinya hampir sama seperti telnet. Dia dapat berkomunikasi jarak jauh untuk mengkonfigurasi, monitoring maupun melakukan transfer file. SSH atau Secure Shell ini merupakan protokol jaringan untuk mengamankan komunikasi data pada komunikasi jarak jauh. Jadi dia di sini ada sistem enkripsinya ya, tidak seperti tadi telnet. Telnet itu tanpa enkripsi, sedangkan SSH ini menggunakan enkripsi. Dia bisa digunakan untuk remote login, transfer file, kemudian tingkat keamanannya juga tinggi karena dienkripsi. Cara kerjanya yaitu yang pertama menginisiasi koneksi dulu. Jadi SSH client ini memulai koneksi dengan menghubungi server SSH. Kemudian yang kedua, pengiriman public key server. Jadi server ini menggunakan public key yang nantinya akan digunakan untuk login dari SSH kliennya. Ini ya. Untuk yang ketiga ini negosiasi pembentukan saluran. Ketika sudah terjadi saluran yang aman, maka klien dan server sepakat untuk memulai koneksi. Jadi secara koneksinya sudah secure karena sudah terenkripsi. Dia menggunakan algoritma enkripsi tersendiri. Nah yang terakhir, ketika pengguna itu login, setelah koneksi aman terbentuk, maka klien dapat mengirimkan kredensial login dan berhasil masuk ke sistem operasi server atau perangkat secara aman. Jadi berbeda dengan telnet, kalau SSH ini, Secure Shell ini lebih aman karena menggunakan enkripsi dalam komunikasinya. Nah, fungsi utamanya adalah yang pertama untuk keamanan komunikasinya, dia menggunakan enkripsi end-to-end untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan. Kemudian bisa sebagai remote login, jarak jauh untuk mengakses komputer, server maupun perangkat router dan switch dari jarak jauh ya. Kemudian transfer filenya juga aman karena menggunakan protokol SCP atau Secure Copy atau SFTP atau SSH File Transfer Protocol. Kemudian dia juga bisa port forwarding atau memungkinkan pengguna untuk meneruskan lalu lintas jaringan melalui koneksi SSH yang aman. Dia juga menggunakan tunneling, yaitu SSH tunneling ini merupakan suatu teknik untuk mengamankan dan mengatur koneksi jarak jauh melalui internet. Nah, karakteristiknya untuk telnet tadi menggunakan port 23 untuk koneksinya, sedangkan SSH ini menggunakan port defaultnya 22. Nah, protokol remote login-nya dengan enkripsi ya, jadi lebih aman. Kalau tadi masih plain text atau teks yang apa adanya. Dia juga bisa melindungi kerahasiaan dan integritas datanya. Digunakan secara luas untuk manajemen perangkat dan server. Jenisnya ada beberapa macam, yaitu OpenSSH, PuTTY, Dropbear, kemudian ada Secure CRT yang biasa digunakan. Kita biasanya kalau nggak OpenSSH biasanya menggunakan PuTTY kalau untuk akses atau kontrol perangkat jarak jauh. Nah, kelebihan dan kekurangan dari SSH. Kelebihannya yang pasti keamanannya lebih tinggi dari telnet karena menggunakan enkripsi. Kemudian autentikasi yang aman karena menggunakan public key tadi ya, kunci publik tadi untuk syarat komunikasinya. Kemudian lebih fleksibel. Jadi untuk remote login, transfer file, forwarding, dan tunneling ini lebih aman, lebih secure. Kekurangannya, secara konfigurasinya lebih rumit dari telnet. Kemudian masih rentan terhadap serangan brute force. Nah, kalau serangan brute force ini kita bisa memitigasi dengan pembatasan percobaan login, misalnya maksimal 3 kali atau berapa kali. Jadi ketika ada serangan brute force, maka dia otomatis akan diblok terlebih dahulu. Oke, ini perbandingan telnet dan SSH sudah saya rangkum dalam suatu tabel. Secara portnya, telnet itu menggunakan port 23, SSH 22. Enkripsi di telnet tidak pakai, sedangkan di SSH pakai.
Secara keamanan, Telnet keamanannya lemah, SSH lebih kuat dari Telnet. Untuk autentikasinya, untuk Telnet ini hanya menggunakan username dan password, sedangkan pada SSH ini menggunakan username password plus kunci public atau private. Kemudian biasanya Telnet apakah masih digunakan? Itu masih. Untuk saat ini biasanya digunakan untuk yang tidak terlalu krusial atau berbahaya. Jadi untuk misalnya internal lokal atau yang sudah pakai VPN maupun hanya untuk sekedar testing atau perangkat-perangkat yang lama. Sedangkan untuk SSH ini biasanya sudah digunakan untuk perangkat-perangkat modern dan perihal produksi. Jadi sekarang lebih secure menggunakan SSH untuk komunikasi yang dilakukan jarak jauh. Nah, sekarang kita akan memasuki ke praktek atau lab. Jadi nanti kita akan melakukan konfigurasi Telnet dan SSH. Jadi dalam suatu topologi jaringan ini ada network A, ada network B. Nah, coba nanti yang kita setting Telnet yang network A, kemudian yang setting SSH-nya kita pada network B. Untuk konfigurasi dan IP-nya, kalian nanti mungkin bisa coba sendiri menggunakan paket tracer. Nanti akan kita coba satu-satu. Tapi untuk di paket tracer ini memang belum ada tools yang bisa untuk memonitoring seperti Wireshark karena masih terbatas, hanya bisa menganalisis paket-paket yang ditransmisikan. Nah, kemarin saya coba untuk misalnya menganalisis pakai Wireshark itu harus pakai VirtualBox. Kalau kalian mau pingin coba pakai VirtualBox, kemudian koneksikan dengan 2 virtual mesin, misalnya satu dipakai Ubuntu, satunya pakai Windows atau server yang lain itu bisa. Jadi nanti dia bisa buka Wireshark. Tapi kemarin saya coba di laptop, saya khawatir terlalu berat nge-freeze ya, karena dia kan kerjanya berat. Saya harus broadcast, buka Zoom, kemudian OBS, jadi agak berat. Saya ingin coba tapi khawatirnya nge-freeze di tengah jalan malah. Cuman sudah saya beri contoh capture-an dari Wireshark itu sendiri. Oke, kita mulai saja untuk praktek lab-nya ya. Hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana Telnet itu bekerja dan SSH itu bekerja. Kita gunakan konfigurasinya. Yang pertama kita akan coba untuk di network A, untuk melakukan Telnet. Nah, defaultnya Telnet ini belum tersetting, harus disetting terlebih dahulu. Jadi kita nanti seolah-olah akan melakukan konfigurasi ke router ini tanpa harus langsung masuk melalui kabel jaringan di router, tetapi bisa melalui terminalnya komputer ini, PC0. Nah, kita coba dulu. Kita lakukan ping dulu, IP-nya yang ini ya, 1254. Terkoneksi. Kita coba lakukan Telnet sebelum disetting apakah dia sudah bisa. Nah, secara defaultnya ini belum bisa ya, masih tertutup untuk setting Telnetnya di router ini. Ini saya ngeping atau koneksi ke router melalui IP yang ada di router ini. Ini belum bisa, makanya kita setting dulu di routernya, router satunya. Kita setting sesuai dengan yang ada di sini. Kalau kalian ingin coba sendiri menggunakan paket tracer bisa di rumah. Kemudian interface-nya kita sudah setting IP-nya tadi udah, kemudian tinggal line VTY 04. Line VTY 04 ini untuk setting kalau dalam router tersebut bisa dilakukan Telnet secara bersamaan, secara
5 line atau 5 sambungan ya. 0 sampai 4, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi misalnya ada 5 orang yang melakukan telnet itu bisa secara bersamaan, itu maksimal 5. Kemudian kita masukkan password untuk login telnetnya.